Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Syukur, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak Yesus. Syukur. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai demi nama-Mu, memuji-Mu demi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang
menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Mari bersorak, bertepuk tangan, jika Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ajaib dan penuh kemuliaan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Mari bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jangan menyerah, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Tuhan yang ajaib. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tetap Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat-Mu ada Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat-Mu ada bagi tiap kita. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah dalam ibadah pada akhir bulan daripada September ini. Mari sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh beribadah meskipun ibadah secara online, biar setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya, orang beriman yang beribadah di rumah mereka masing-masing betul-betul boleh beribadah dengan kesungguhan hati. Sehingga berkat Tuhan sesuai dengan firman-Mu, ketika kami beribadah dengan baik, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kami janji-Mu kesehatan dalam setiap pribadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu dengan pengurapan ilahi, sehingga firman-Mu betul-betul boleh menjadi rema, menghidupkan setiap kami dan menuntun dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada pemain musik dan worship leader dan para singernya, dan juga tim online yang sudah mempersiapkan kita bisa beribadah dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu firman Tuhan dari kitab Matius. Coba kita baca kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah daripada perempuan Kanaan yang percaya, konteksnya adalah seperti itu sebelumnya didahului dengan perdebatan antara Yesus dengan tentang adat istiadat dengan orang-orang Yahudi. Dan kalau kita melihat dalam kitab Matius pasal 14, di sana
ada Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kemudian dalam perikop selanjutnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yesus pergi ke Genesaret. Nah, ketika di Genesaret ini ada perdebatan antara orang-orang Yahudi dengan Yesus tentang adat istiadat. Akhirnya dikatakan dalam ayat ke-21, lalu Yesus pergi dari Genesaret itu dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari perempuan Kanaan. Kita tahu bahwa perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang bukan orang Israel. Perempuan yang berasal dari Kanaan. Di dalam kitab Injil Markus juga dikatakan perempuan Sirofonisia. Nah, kita tahu perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang dikatakan adalah bangsa kafir. Ketika Abraham memerintahkan hambanya Eliezer untuk mencari jodoh bagi anaknya Ishak, Abraham mewanti-wanti kepada Eliezer hambanya untuk jangan dicarikan pasangan atau istri yang dari perempuan Kanaan. Begitu juga ketika Ishak mengetahui bahwa Esau mempunyai istri daripada perempuan Kanaan, orang Kanaan, itu menyakitkan hati daripada Ishak dan Ribka. Nah, berarti perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang tertolak daripada bangsa Israel, perempuan bangsa kafir. Dan kita akan melihat betapa giginya perempuan yang tertolak ini untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang tentunya sebelumnya perempuan Kanaan ini pernah mungkin mendengar tentang Yesus Kristus, tentang mujizat-mujizatnya. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ayat 21 dikatakan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tadi saya katakan ketika sebelumnya Yesus berada di Genesaret, di daerah orang Israel. Kemudian Yesus beralih ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini sekarang ini adalah Libanon. Ya, kota Beirut di atasnya sedikit. Itu adalah tempat Tirus dan Sidon. Yesus pernah bernubuat tentang Tirus dan Sidon. Ketika Yesus mengecam tentang kota-kota daripada Israel, dikatakan, celakalah kamu kota Betsaida, celakalah kamu kota Korasim, celakalah kamu kota Kapernaum. Mari coba kita akan melihat terlebih dahulu agar kita belajar dari kota Tirus dan Sidon ini. Di dalam Matius pasal 11 ayat 20-24 itu Yesus mengecam beberapa kota. Di antaranya tadi yang saya sebutkan adalah Betsaida, Korasim, dan kemudian Kapernaum. Tetapi Yesus membanggakan tentang Tirus dan Sidon. Mengapa? Kita baca dalam kitab Matius pasal 11 ayat 21. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Artinya ketika Betsaida, Korasim, bahkan nanti saudara baca ayat selanjutnya, Yesus juga mengecam tentang Kapernaum. Tetapi Yesus membanggakan tentang Tirus dan Sidon. Karena apa? Karena di Tirus dan Sidon ketika Yesus melakukan mujizat, orang-orang itu percaya. Bahkan bertobat dan mereka berkabung, firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, biar firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, agar saudara bisa mempercayai mujizat. Ketika mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, membuat saudara bertobat. Bertobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu menuju jalan ke kejahatan, menuju jalan ke neraka, sekarang berbalik arah 180 derajat, menuju jalan arah ke surga, ke kebaikan, ya, ke kemurahan hati.
kesabaran. Ya kalau dulu tidak sabar, tetapi sekarang ada penguasaan diri dalam setiap pribadi kehidupan kita. Hari-hari seperti ini kita perlu untuk ada buah roh, apalagi kesabaran, penguasaan diri ini dalam setiap segi kehidupan orang-orang percaya. Nah, mari sama-sama kita akan melihat. Jadi Yesus lalu pergi dari situ dan menyingkir. Kata-kata menyingkir ini berarti Yesus tidak kerasan di Genesaret. Karena di tempat itu banyak orang Yahudi kepintaran, terlalu keminter. Dan mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus ini adalah juru selamat. Bahkan mereka menolak. Tapi Yesus menyingkir ke tempat di mana Yesus akan melakukan mujizat. Biar gereja ini menjadi gereja di mana ada terjadi mujizat. Terjadi ada banyak pertobatan. Terjadi banyak perkabungan ketika orang mendengar firman Tuhan. Seringkali saya berkata biar firman yang disampaikan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi firman yang membawa kuasa, firman yang menghidupkan, firman yang rema, yang setiap orang mendengarnya boleh dibangkitkan, boleh dikuatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 27 ayat 32 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan dari itu dan berseru. Nah, kita melihat perempuan Kanaan ini tadi saya sudah katakan adalah perempuan yang ya katakan dalam tanda kutip karena dari bangsa kafir, bukan masuk dalam bilangan orang Yahudi, orang Israel, berarti mereka adalah perempuan yang ditolak oleh bangsa Israel. Nah, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Pada pagi hari ini saya akan berbicara firman Tuhan. Yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kegigihan. Dan itu akan menghasilkan mujizat. Kegigihan itu apa sebetulnya? Kegigihan itu berbicara tentang ulet, ya. Bukan ulat itu bukan saudara, tapi ulet, tabah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah perseverance, telaten, ngotot begitulah. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana perempuan Kanaan ini ditolak. Bahkan murid-muridnya datang bukan untuk mempersilahkan perempuan ini untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan murid-muridnya ini mengusir perempuan ini, tapi masih ngotot, masih gigi. Ya gigi bukan gigi yang di mulut ini saudara, tapi kegigihan. Nah ini kita akan belajar beberapa hal daripada perempuan Kanaan ini. Kita akan melihat hal yang pertama. Dikatakan bahwa dalam Matius pasal 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Jadi yang pertama, bagaimana kegigihan perempuan ini? Yang pertama ini harus on the track. Jadi jalurnya harus benar. Datang kepada yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan ini. Datang kepada alamat yang tepat, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang menghadapi masalah bisa ada beberapa hal. Dia datang kepada manusia. Ya saudara, kalau saudara ada persoalan bukan salah, saudara datang kepada tim gembala untuk minta doa, untuk didoakan. Ya. Jadi beberapa hari ini ada beberapa orang yang minta didoakan karena mereka masuk rumah sakit. Ya, ada yang didoakan karena sudah usia tua. Dan menghadapi hari-hari seperti ini rasanya hati itu menjadi tawar dan segala macam. Dan itu perlu didoakan. Tidak salah datang kepada manusia. Tapi sekali lagi jangan menjadikan manusia. Karena menjadikan manusia itu menjadi backup dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan manusia. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, bisa datang kepada paranormal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berkata saudara orang percaya.
Jangan berkata saudara orang beriman. Kadang-kadang orang beriman pun ketika menghadapi jalan buntu, menghadapi permasalahan, menghadapi problema bisa datang bukan kepada alamat yang tepat, tapi kepada paranormal. Saya sudah menceritakan tentang Saul yang diurapi oleh Tuhan. Ketika urapan itu hilang, hadirat Tuhan hilang dalam kehidupannya. Saul ini mengalami kegelisahan, tapi akhirnya dia datang kepada paranormal yang untuk mencari jalan keluar. Artinya orang percaya pun bisa datang kepada paranormal. Tapi saya beritahu sekali lagi, kalaupun iblis membantu, itu pasti akan meminta ganjarannya dalam hidup ini. Tapi kalau Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan tidak pernah meminta hal yang jelek dalam kehidupan setiap kita. Banyak hal saudara, ketika ada seseorang datang kepada paranormal, yang mencari sesuatu, akhirnya apa yang terjadi? Anaknya ya mengalami ketabrak dan segala macam. Dan itu memang iblis membantu, akan meminta jasanya, akan meminta imbalannya dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan datang kepada paranormal ataupun orang-orang pintar. Datanglah kepada Yesus Kristus. Itu adalah alamat yang paling tepat. Perempuan Kanaan ini datang kepada alamat yang paling tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa memecahkan masalahnya. Masalahnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara, kalau melihat masalahnya saudara, betapa perempuan Kanaan ini sangat mengasihi anaknya. Dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kerasukan setan, saudara, orang itu lupa dirinya. Orang itu tidak sadar akan dirinya. Bahkan saudara, kalau saudara belajar baik-baik, saudara, ketika seseorang yang di Gadara, yang kerasukan setan sampai legion, ribuan saudara. Dan itu ketika bertemu dengan Yesus. Dan saudara, setan ini minta supaya bisa masuk ke dalam babi sebanyak 2.000. Dan Yesus mempersilahkan. Betapa Yesus mengasihi satu jiwa di hadapan Tuhan. Ketika dimenangkan bagi Kristus, firman Tuhan berkata malaikat surga bersorak-sorai. Nah, kita melihat perempuan Kanaan ini sangat mengasihi. Ya saudara, kalau dikatakan karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ketika kerasukan setan anak perempuan ini, ya seperti yang saya ceritakan di Gadara itu sampai memukul tubuhnya mungkin. Sampai kepada ke tempat yang kuburan dan keramat dan segala macam. Itu sangat membuat perempuan Kanaan ini mengasihi dan sangat-sangat merasakan penderitaan itu. Dihadapi oleh anaknya itu juga dihadapi oleh dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah ke alamat yang tepat, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Kita melihat selanjutnya. Dikatakan ayat 20 ayat 23, maksud saya ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, ketika datang kepada Yesus sudah alamatnya tepat. Tapi Yesus tidak menjawab. Ini sesuatu yang yang membuat kalau kita misalnya sebagai jemaat saudara datang kepada tim gembala. Tapi tim gembala saudara bukan mendoakan, bahkan tidak menjawab. Tentunya saudara akan menjadi kecewa. Tapi kita lihat perempuan Kanaan ini ketika Yesus tidak menjawab, bukan hanya Yesus tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya itu mengecam. Ya suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika menghadapi saudara, posisikan saudara, maksud saya pada hari ini ketika saudara membaca firman Tuhan ini, saudara posisikan saudara sebagai perempuan Kanaan. Ketika saudara menghadapi, sudah datang kepada Yesus, tapi Yesus tidak jawab.
Bukan hanya Yesus tidak jawab, murid-muridnya ini menyuruh dia pergi. Ya, karena murid-muridnya merasa ini membuat ribut, ya, membuat kesukaran. Bagaimana saudara perasaan saudara? Saudara tentu berkata, ya wis, aku sudah datang kepada Yesus, tapi Yesus gak jawab. Wis, aku tak pergi saja mencari jalan keluar lain. Nah, ini saudara kita melihat tadi saya katakan kegigihan, keuletan, ketabahan daripada perempuan Kanaan ini. Dan saudara, artinya begini, yang kedua kita belajar. Saudara menyadari bahwa jawaban dari doa kita tidak harus secara langsung. Kita belajar dalam hidup ini ketika kita berdoa tentunya kalau jawaban itu langsung itu sangat enak. Ingat saudara, ketika saudara pertama-tama menjadi orang percaya, orang beriman, yang punya kasih mula-mula, saudara berdoa secara instan, Tuhan jawab luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan itu ingin membentuk karakter setiap orang percaya, orang beriman. Kadang-kadang jawaban dalam doa kita ini tidak instan, tapi tunggu. Dan tunggu ini memerlukan sesuatu kegigihan, memerlukan suatu kesabaran. Bahkan jawaban Tuhan itu bisa tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan itu pun jawaban Tuhan. Ketika Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa penyakit yang aku ada ini itu disembuhkan. Tetapi Yesus tidak disembuhkan. Padahal Rasul Paulus ketika mendoakan orang, itu orang sakit bisa sembuh. Bahkan kalau kita lihat zaman rasul-rasul, sapu tangannya aja bisa memberikan kesembuhan. Tetapi Tuhan berkata dan tidak mengabulkan. Dan itu membuat Rasul Paulus berkata ada duri dalam dagingnya. Dan Rasul Paulus tetap mengikut Tuhan. Dan membuat itu menjadikan dia tidak menjadi sombong. Tapi membentuk karakternya agar karakternya seperti Yesus Kristus. Nah, kita melihat perempuan Kanaan ini sudah datang kepada Yesus. Tapi tidak dijawab. Bahkan murid-muridnya suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Artinya murid-muridnya ini merasa terganggu. Kita lihat selanjutnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perkataan Yesus ini adalah perkataan kebenaran. Karena Yesus memang orang Israel. Dan itu diutus kepada orang-orang Israel. Kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ketika perempuan Kanaan ini mendengar kata-kata ini, perempuan Kanaan ini hanya diam, tidak berbantahan. Tapi hanya diam sejenak. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan saudara lihat respon atau respect daripada perempuan ini. Mungkin saudara, tadi saya katakan, posisikan saudara sebagai perempuan Kanaan ini. Ketika sudah datang kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab, murid-murid mengecam. Dan saudara, sekarang Yesus ngomong, aku ini hanya diutus bukan untuk kamu artinya. Tetapi untuk orang Israel. Tentunya perempuan Kanaan ini posisi saudara, ya wis, aku tidak datang kepadamu, tidak apa-apa. Saudara tentu seperti itu. Tapi saudara lihat, perempuan Kanaan ini saudara ketika Yesus ngomong, dan saudara perempuan Kanaan ini menyadari siapa dirinya. Dan saudara lihat, ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu makin mendekat. Ini kita lihat. Keuletan, kegigihan. Tadi saya katakan perseverance, persistence. Yang dipunyai oleh perempuan Kanaan ini. Bahkan perempuan Kanaan ini makin mendekat. Bukan hanya mendekat, kemudian menyembah. Saudara, memang tidak dituliskan, menyembah itu berarti kakinya terjungkal di lantai. Dan saudara, kepalanya saudara sampai ke lantai. Dan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, biarpun aku bukan orang Yahudi,
Aku perempuan Kanaan, aku orang Siro-Fonisia. Tetapi aku menyembah kepada Engkau. Dan perempuan ini mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Jadi lihat saudara kegigihan perempuan Kanaan ini dan menyadari siapakah dirinya. Ya, dia bukan orang Israel. Dia adalah perempuan Kanaan. Perempuan yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Karena dikatakan perempuan Kanaan adalah perempuan bangsa kafir. Ya. Nah, ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini percaya sekali lagi karena kita ini sebetulnya adalah bangsa kafir. Tetapi bangsa kafir yang telah dicangkokkan kepada akar pohon zaitun. Sadari siapa diri kita. Ketika kita menyadari diri kita, itu tidak membuat kita menjadi sombong. Tapi membuat kita tetap rendah hati ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan. Ketika kita diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita baca saudara dalam kitab Roma. Pasal 11 ayat 17. Nanti saudara baca sendiri di dalam kitab Roma ini tentang tunas liar yang dicangkokkan ya kepada akar pohon zaitun. Akar pohon zaitun adalah bangsa Israel yang membawa keselamatan melalui Yesus Kristus. Roma 11 ayat 17 dikatakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ya beberapa cabang telah dipatahkan karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi banyak yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar. Saudara, perempuan Kanaan ini menyadari bahwa dia tunas liar. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa kita ini tunas liar. Telah dicangkokkan di antaranya. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh dengan getah, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat. Yaitu akar pohon zaitun melalui nama Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Kegigihan daripada perempuan Kanaan ini, saudara lihat ketika datang kepada Yesus dan akhirnya ada tantangan, ada permasalahan yang dihadapi secara pribadi dan juga dihadapi dengan pertentangan daripada murid-murid dan juga Yesus sendiri. Yang Yesus sebetulnya ingin meluruskan kalau nanti perempuan Kanaan ini menerima mujizat, itu semata-mata adalah kasih karunia yang diterimanya. Bukan karena orang ini baik, tapi karena perempuan Kanaan ini dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi Yesus untuk meluruskan. Kemudian tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab. Saudara, Yesus menjawab, mungkin saudara ketika melihat perempuan Kanaan ini bersimpu menyembah, saudara kepalanya sampai ke lantai dan minta pertolongan Tuhan, mungkin menjawabnya perempuan Kanaan ini mengira bahwa Yesus ini akan menjawab doanya. Tetapi bukan saudara. Yesus berkata sebagai berikut, benar. Maksud saya tidak patut, ya ayat 25, ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini lebih menyakitkan saudara ya. Saudara, ketika kita datang ingin kesembuhan, ingin pertolongan, tapi Yesus sudah tidak menjawab, tapi Yesus menjawab dengan banyak hal yang membuat perempuan ini mungkin kecewa. Tapi perempuan ini saudara tetap tidak kecewa. Dan ketika dalam akhir kata yang dalam ayat 27 saudara, yang kita baca itu adalah, maksud saya saudara, ayat 26, dikatakan bahwa tidak patut ya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak ini adalah bangsa Israel, orang Yahudi. Tapi anjing ini adalah bangsa kafir. Saudara, kata-kata anjing ini sebetulnya adalah kata-kata yang menyakitkan, saudara.
Bagi perempuan Kanaan ini sampai dianjing-anjingkan, kepingin kesembuhan, tetapi bukan kesembuhan yang didapatkan, tapi masih mengalami proses demi proses. Dan perempuan ini akhirnya sampai pada titik klimaknya dikatakan anjing kamu. Ya memang tidak dituliskan secara harafiah kamu anjing. Tapi pengertiannya adalah bahwa perempuan Kanaan ini ya bukan anak-anak, tetapi anjing. Anjing berbicara tentang bahasa kafir. Tapi saudara lihat, kegigihan sekali lagi lihat. Hari-hari seperti ini saudara, saya berdoa agar jemaat mempunyai kegigihan. Ya ulet, saudara yang sakit, saudara jangan putus asa. Datang kepada Yesus. Saudara datang kepada Yesus dan punya kegigihan. Nanti saudara lihat finalnya, akhir, anti klimaksnya daripada tentang perempuan Kanaan ini luar biasa, saudara. Ayat 27 mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat saudara, ini luar biasa. Kegigihan, keuletan, ya ketelatenan, kesabaran, perseverance, persistence daripada perempuan Kanaan ini luar biasa. Perempuan Kanaan ketika dikatakan anjing, saudara, perempuan Kanaan ini tidak menjadi marah. Bahkan tidak mengatakan, ya Tuhan, sudahlah, aku sudah berusaha. Dan sampai pada finalnya engkau mengatakan aku anjing, ya sudah, aku tidak perlu engkau. Tidak, saudara. Tapi perempuan Kanaan ini mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kalau saudara datang, saudara kemudian saudara datang kepada seseorang, saudara dianjing-anjingkan, saudara tentu sakit hati. Tapi sekali lagi mari kita pada pagi hari ini belajar tentang kegigihan, tentang keuletan, tentang ketelatenan, perseverance, persistence daripada perempuan Kanaan ini. Ketika dikatakan anjing, perempuan Kanaan ini menyadari bahwa dia bukanlah anak-anak, tetapi adalah tunas liar. Dia menyadari bahwa dia ini adalah bangsa kafir yang seharusnya menerima kecelakaan, menerima neraka. Tapi perempuan ini mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi ketika perempuan ini menyadari, dan kita melihat kegigihan daripada perempuan Kanaan ini mengatakan, tidak apa-apa. Meskipun remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, anjing itu pun akan makan. Luar biasa. Sehingga akhirnya kegigihan daripada perempuan Kanaan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya tempo hari membicarakan tentang firman Tuhan. Ketika 10 orang kusta kembali, 10 orang kusta disembuhkan, 1 orang kusta yang kembali, itu mengucap syukur. Dan itu memperoleh mujizat yang luar biasa, memperoleh keselamatan. Dan begitu juga pada pagi hari ini, ketika perempuan Kanaan ini bersimpu dan merasa, tidak apa-apa, meskipun remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, tapi anjing itu tetap akan makan. Saudara, pada pagi hari ini sekali lagi, kita tidak tahu pandemi COVID ini sampai kapan. Kalau kita melihat, ya, bahwa PSBB akan dilakukan di Jakarta, tapi saudara berdoa, itu sudah membuat kegoncangan bagi secara ekonomi. Dan saudara memang akan berdampak. Dan saudara di Surabaya pun saudara, meskipun oranye, kuning, segala macam, tapi mari saudara, sekali lagi saya berdoa, biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema. Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tegar begitu ya. Dalam masa-masa kesukaran ini minta Tuhan, Tuhan berikan aku roh-Mu yang kegigihan ini ada dalam kehidupanku. Sehingga aku tidak menjadi dikalahkan, tapi aku tetap menang karena Yesus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang luar biasa. Ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Saudara, ibu ini siapa saudara? Bukan orang Yahudi, saudara ya. Kalau Yesus menyebut hai ibu, ini adalah perempuan Kanaan,
yang sudah beberapa kali ditolak, beberapa kali mengalami penolakan, mengalami dikat. Tapi perempuan Kanaan ini dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Camkan perkataan Yesus. Ketika saudara kegigihan dalam kehidupan ini sampai pada klimaknya, sampai pada finalnya, sampai pada akhirnya saudara boleh mendapatkan sambutan dari Yesus. Hai ibu, hai bapak, hai anak-anak, ya besar imanmu. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, Yesus hanya 2 kali pernah berkata iman yang besar. Yang pertama kepada perempuan Kanaan ini. Yang kedua adalah kepada perwira Kapernaum. Nanti kapan waktu saya akan menyampaikan tentang perwira Kapernaum. Yang dikatakan imanmu besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara bayangkan, ketika dalam perjalanan sudah datang, kemudian perempuan Kanaan ini saudara, apa Yesus gak jawab? Ya tak cari jalan lain. Tentunya tidak akan terjadi mujizat. Tentunya tidak akan terjadi kesembuhan. Apalagi ketika menghadapi dianjing-anjingkan. Perempuan Kanaan ini tidak datang kepada Yesus, tidak apa-apa. Cari jalan lain. Tentunya tidak terjadi mujizat, tidak terjadi kesembuhan bagi anaknya. Tapi ketika perempuan ini, Kanaan ini gigih. Dan tetap tegar untuk datang kepada Yesus. Sampai Yesus menjawab dengan luar biasa. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekali lagi, biar Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, punyalah kegigihan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan biar menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, menuntun langkah-langkah kehidupan kita, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut dalam ibadah, pada ibadah akhir September ini yang secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian yang tadi terakhir, jangan pernah menyerah. Yes, Lord. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya Allah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Ketika anak-anak-Mu menghampiri-Mu dengan kesungguhan hati, dan mereka boleh diberkati. Diberkati oleh berkat ilahi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Diberkati dengan perlindungan daripada Tuhan. Diberkati dalam hidup keluarga. Dan diberkati dalam pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hari-hari seperti ini, bahwa kami punya kegigihan Tuhan, kami punya keuletan, kami punya ketelatenan, kami punya perseverance, persisten dalam kehidupan setiap kami. Sehingga itu akan menghasilkan keberhasilan, menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ajar kami tidak patah semangat, tapi kami tetap punya roh yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah beribadah. Meskipun dalam ibadah online seperti ini, ketika mereka beribadah dengan sungguh, Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa bagi gereja GPPS BBS, Tuhan tolong. Kalaupun akan melakukan ibadah offline, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami serahkan Tuhan Presiden Jokowi. Kami serahkan Tuhan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Dan juga semua menteri memberikan Tuhan dalam menghadapi persoalan pandemi ini hikmat-Mu. Sehingga bangsa Indonesia boleh keluar daripada segala persoalan yang dihadapi. Boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan juga tolong bagi kota Surabaya. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa, biar dalam pilkada yang diadakan pada bulan Desember, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Boleh terpilih pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, yang sakit ketika mereka beribadah dengan baik, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang mengalami problema, Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mengangkat tangan. Tuhan berkati tangan hamba-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan-Mu, menjagai dan mengawali-Mu. Tuhan akan menyinari kehidupan-Mu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai kali kedua, boleh bertemu sebagai mempelai yang sempurna, tanpa cacat dan kerut di hadapannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.